meletakkan dunia di tangan dan meletakkan akhirat di hati. Masya Allah, betul. Jadi ketika dunia diambil ya nggak apa-apa, ada di tangan ya. Yang berat itu ketika sudah simpan di hati. Biasanya kalau udah nyampe ke hati susah move on. Betul, Masya Allah. Ada lagi yang mau menambahkan ria atau ria? Ria apa bedanya? Zuhud? Ya pasti memang beda ya antara zuhud dan ria. Kita ganti, apa bedanya zuhud dengan ikhlas kalau begitu? Apa bedanya zuhud dengan ikhlas? Seperti itu apa? Menduakan Allah. Betul, betul. Oh, Masya Allah, betul. Jadi kalau yang menduakan Allah, syirik atau ikhlas? Tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Betul, betul itu semuanya Ibu. Ada lagi. Bu Nona. Kayak Bu Nona. Tadi zuhud versi Bu Nona seperti apa, Bu? Zuhud versi Bu Nona seperti apa? Boleh nggak kalau kita punya mobil mewah? Boleh nggak kira-kira? Bisa dikatakan zuhud atau tidak? Bisa dikatakan zuhud atau tidak? Coba, siapa yang mengatakan zuhud? Siapa yang mengatakan tidak? Teh, nah ini mana mic-nya? Nah, Teh Hana aja, Teh Hana. Ayo, zuhud dengan ikhlas apa bedanya? Bu Nona. Ini teh nu jempetan nu teu ngartos. Nu ngartos nu nyari. Atau mau dikuiskan lagi? Ayo Bu Nona. Bu Nona, adabnya ketika dipanggil kudu menjawab loh. Ayo, ayo. Apa? Bedanya zuhud dengan ikhlas kalau seperti itu. Itu udah bukan. Ayo Bu Nona, saya pengen Bu Nona. Ayo mau wi geraso. Nah, dari Ikhwan. Terang. Apa bedanya zuhud dengan ikhlas kalau seperti itu? Apa bedanya zuhud dengan ikhlas? Apa itu tuh? Zuhud atau ikhlas? Berpalingnya sesuatu ke sesuatu yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Oh yes. Apa yang lebih baik? Misalnya saya punya motor Mio, berpaling ke motor Pajero, saya motor NMAX, berarti itu kan lebih baik, itu zuhud. Itu zuhud. Ayo ada lagi. Terakhir, Umum Fahira boleh. Jadi taruh sana tuh. Sudah? Ya kan nanti mau cerdas cermat itu. Baik, sudah ya. Yang tadi diutarakan oleh Bu Susan, Bu Siti, dan Nenek, mau Nenek? Apa? Oh, gimana soal mobil mewah? Kadangmu nanti boleh pakai itu. Boleh nggak kalau kita punya mobil mewah, boleh nggak? Boleh saja. Oh boleh. Untuk seorang pendakwah itu yang siaran lama itu kan sama dengan untuk memuliakan dulu dengan kendaraan itu kemana-mana menamakan dirinya berdakwah gitu. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Betul, betul. Karena bukan amalan zahir ya, yang letaknya di hati. Sekalipun dia kena bebek, bebek yang itu motor bebek, tapi kalau di hatinya dia merasa wah, tapi panggayanya ya dia nggak juhud gitu. Seperti itu. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, closing statement sambil nunggu dan ya. Nah ini jadi banyak sekali pendapat-pendapat dari ulama mengenai zuhud. Tadi berdasarkan pendapat Yunus bin
Maisarah. Sedangkan sekarang pendapat dari Abu Hazim. Beliau Abu Hazim ini seseorang yang terkenal dengan kezuhudannya. Beda-beda kan ya. Kemudian beliau pernah ditanya, apa saja harta milik Allah? Kemudian Abu Hazim menjawab, hartaku itu ada 2. Maaf, apa saja harta milik Anda? Maaf, bukan milik Allah. Apa saja harta milikmu? Kalau ibu-ibu ditanya, apa milikmu? Harta milikmu? Mungkin sebutannya banyak. Gak kedengaran? Oh, yang dipakai, yang dimakai, yang disedekahkan itu kan yang bagus itu. Kemudian dia bilang, saya punya 2 hartanya. Yang pertama, aku tidak pernah takut menjadi fakir selama memilikinya. Apa yang dimilikinya? Jadi saya punya harta 2. Saya tidak akan pernah merasa fakir atau kekurangan. Fakir, ada miskin. Fakir tuh benar-benar gak punya penghasilan apapun. Selama saya memiliki isiqah, yaitu perasaan yakin dan percaya kepada Allah. Jadi saya tidak akan pernah ngerasa miskin. Hati ini gak pernah ngerasa miskin selama saya yakin dan percaya apa kepada Allah dan segala yang Allah berikan. Perasaan, jadi hartanya cuma 2. 1, perasaan isiqah. Yang kedua, saya berputus asa atau tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh manusia. Jadi ini zuhud, kekayaan hati. Jadi dia, orang yang zuhud ini akan selalu merasa kaya walaupun dia tidak punya apa-apa. 1, dia punya harta 2. 1, harta yakin dan percaya kepada Allah. Selama dia punya rasa yakin dan percaya kepada Allah, maka dia tidak akan pernah merasa fakir. Yang kedua, dia merasa putus asa kepada manusia. Mohon maaf, dia punya rasa putus asa kepada apa yang dimiliki manusia. Jadi dia tidak pernah mengharapkan apa yang dimiliki oleh manusia. Singkatnya, dia tidak pernah panas. You know panas? Tidak pernah panas atau gerah dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Contoh gini. Ibu di sini banyak orang ya, ada ibu, ada ikhwan di sini. Tiba-tiba saya kasih uang 10 juta ke akhwat. 1 orang 10 juta. Senang? Senang atau tiba-tiba banyak udah ngahayam. Iwan gak dikasih apa-apa? Tenang naon? Rada tenang naon? Dikasih semuanya ternyata kecuali 4 orang ini. Tapi ternyata dikasihnya lebih banyak. Ini aku buat Iwan 50 juta. Apa yang ibu rasakan? Yang tadinya senang jadi bete. Ya, coba kalau kita adik kakak, ini dikasih jam jajan neng 100.000. Yeay. Terus ini jam teteh 200.000. Yang dikasih 100.000 itu tiba-tiba jadi manyun. Padahal nggak ngurangin harta apapun kan. Perasaan tadi uang tiba-tiba dikasih 100.000, dia senang. Tiba-tiba dikasih orang lain yang lebih, dia jadi sedih. Itulah hakikat dunia. Padahal uang 100.000 juga dia cuma dikasih. Nah, kalau orang yang seperti itu, dia orang yang masih terbelenggu dunia, orang yang tidak bisa berlaku zuhud. Dan zuhud ini adalah dia selalu menggali rasa, mensyukuri apa yang dia miliki, karena itu lebih baik dari tentunya, dan tidak pernah mau apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu zuhud.
Orang lain beli kipas, kita nu kapanasan. Ya, orang lain beli motor, kita nu capek. Nah, padahal nah seperti hal itu. Dan ini duniawi, dan banyak. Gak mungkin di kalangan orang berilmu tidak seperti itu ya. Di kalangan orang berilmu lebih parah lagi teteh. Ketika ini hafalnya 10 juz, wah panas, ngebul. Wah, saya harus ngegas. Yang akhirnya hilang keikhlasannya gara-gara hanya ingin menyaingi orang tersebut. Tampak seperti dalam kebaikan, tapi ternyata hanya untuk persaingan. Nah itulah, hati itu senantiasa terbolak-balik. Dan yang soal dunia, orang-orang yang berilmu soal dunia mungkin bisa meninggalkannya, tapi soal akhirat lebih susah. Paham tuh? Dikisahkan namanya Qawwam. Ini terakhir ya. Aduh, sambil nunggu hujan pada wihayana. Ada seorang pemuda, dia mau berangkat ke perang Uhud. Kata Rasulullah, ini orangnya munafik nih. Terdengar oleh dia marah dan gak jadi ke perang Uhud. Gak mau, gak ikutan. Toh, saya udah dicap sama katanya orang munafik. Kemana dapat? Kemana dapat? Kemudian diolong-olong ketika dia mau pulang, dan diolong-olong oleh para perempuan di Madinah. Ya, balik lagi katanya. Yang orang munafik ini 300 orang tadi balik lagi, dia berperang dengan niat tidak mau direndahkan oleh wanita-wanita tadi. Dan di perang Uhud dia mendapatkan luka karena tidak tahan dengan lukanya yang menyakitkan, dia bunuh diri. Tampak seperti pahlawan, ternyata dia ahli neraka. Nah itulah untuk orang-orang berilmu mah setipis itu kita jangan harus terus perbaiki niat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.